Kita memang kembali lagi sama saya, dan di sini saya merakit PC lagi, dan juga PC-nya sudah ada di sini. Yang bertemakan ya seperti ini sih, dia itu berwarna hitam putih dari segi casingnya, dan juga ada RGB standar lah, tidak full RGB, tidak terlalu banget, tidak terlalu cerah lah untuk yang ini dari segi PC-nya. Dan juga di sini papatnya semua atau box-boxnya beberapa ya, karena ada yang baru, ada yang second. Seperti contoh VGA-nya dia itu second, tidak ada boxnya yang ada di sini. Dan di sini saya merakitnya PC dengan harga 5,3 jutaan. Terbilang murah sih kalau yang ini ya, 5,3 jutaan. Yang dimana saya menggunakan Core i3 Gen 10 dan juga GTX 750 yang 1 GB. Yang dimana GTX 750 itu masih cocok untuk gaming daripada GTX 1030 yang DDR5. Lebih bagusan GTX 750 yang ada di sini dari segi performanya untuk yang itu. Sebelum saya lanjutkan untuk apa saja papatnya yang ada di sini dan juga reviewnya, jangan lupa klik subscribe dan teman-teman pojokan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Dan kita lanjutkan saja yang pertama dari segi prosesornya dulu. Saya menggunakan Core i3 10105F yang ada di sini, 4 core 8 thread. Ini paling rekomend untuk saat ini dari tahun kemarin sampai sekarang lah. Dengan harga 1,1 juta, 4 core 8 thread sudah sangat cukup sekali untuk bermain game untuk yang ini. Kalau live streaming ya tipis-tipis lah, tergantung VGA-nya. Kalau ini yang lebih murah lagi, silahkan cari yang Core i3 10100F. Itu terpaut 100.000 sih. Tetapi dari segi performa ya kurang lebih sama lah untuk yang itu. Selanjutnya saya menggunakan ini Mopo MSI Pro yang dimana H410MB dengan harga 1,1 juta untuk yang ini. Kenapa saya memilih MSI? Karena emang dari dulu sampai sekarang saya kebanyakan memang memakai MSI karena bagus sih. Kalau nggak MSI ya Astro, kalau nggak Gigabyte atau Asus, jarang banget sih kalau yang Asus ya. Tergantung requestan dari usernya. Tetapi kalau saran saya memilih yang MSI-nya ini, dia emang bagus sih. Lanjut, saya menggunakan RAM 2x4GB yang dimana yang di sini berwarna merah, mereknya adalah Team Group 2x4GB dengan harga 500.000, itu second ya. Tidak ada boxnya yang ada di sini karena saya itu membelinya second. Penampakannya seperti ada di sini untuk gambarannya, RAM-nya. Yang dimana garansinya yaitu lifetime, jadinya aman lah untuk RAM second. Lanjut, saya menggunakan GTX 750 yang ada di sini. Bermerekan MTech, dia itu dual fan berwarna merah, meskipun warnanya tidak kelihatan dari segi samping sini ya. Dia itu tulisan GeForce GTX di bagian sampingnya ini. Dan dia juga butuh 1x6 pin karena dia itu dual fan. Jadi butuh 1x6 pin yang ada di sini, cukup besar sih dari segi VGA-nya, GTX 750. Untuk gaming masih cukup sekali. Apalagi dia itu performanya lebih bagus daripada GTX 1030. Dengan harga 1,2 juta untuk yang ini dual fan. Kalau yang single fan 1,1 sih, terpaut 100.000. Tergantung selera kalian, pilih yang dual fan maupun single fan. Lanjut, saya menggunakan ini SSD Q Power yang ada di sini. Udah saya review di video sebelumnya. Ya dimana ini dengan harga murah 200 ribuan atau harganya di pojok sini untuk harganya. Ini cukup rekomend dari segi performa dan juga harganya, meskipun dia itu garansinya 3 tahun WPG. Jadinya aman sih kalau menurutku untuk yang ini. Daripada merek lain yang tidak tahu garansinya di mana atau garansi toko, lebih baik garansi yang ada di sini, WPG. Terpercayalah. Selanjutnya saya menggunakan tambahan harddisk 500 GB yang ada di sini. Harganya 180.000 second ya, 500 GB yang ada di sini. Saya kasih penampakannya yang ada di sini. Karena kebanyakan yang dari saya 500 GB tersebut dia itu second. Ada sih baru dengan harga 300.000. Selanjutnya saya menggunakan power supply yang ada di sini. Ada power supply first player 450 watt. Udah lama sekali saya tidak memakai ini power supply-nya. Ini paling rekomend sih. Di kalangan 450 watt dengan harga 350.000. Karena dari dulu saya awal rakit saya lebih sering memakai ini, backsheet-nya ini. Sanggup sampai ke 1050 aja untuk rekomennya. Kalau 1050 Ti bisa-bisa aja sih. Tetapi lebih rekomend menggunakan 1050 untuk maksimalnya menggunakan ini. Selanjutnya saya menggunakan CPU cooler ini Johnsport CR1200. Ini yang serinya baru, dia itu support LGA 1700. Jadi untuk G12 dia itu support untuk yang ini. Paling murah lah, RGB juga untuk yang ini 2 pipa. Saya membelinya dengan harga 150.000 untuk yang ini. Johnsport CR1200. Udah sangat cukup sekali untuk membandingkan Core i3 10105F maupun Core i5 Gen 10 masih cukup sih untuk menggunakan yang ini. Selanjutnya saya menggunakan casingnya yang ada di sini. GMAX Aero Mini sudah free 3 fan di bagian depan seperti yang ada di gambaran ini ya. Kalau di kamera aku juga kurang tahu sih kelihatan apa enggak gambarannya. Meskipun kurang cerah dari segi warnanya ya untuk yang bawaan casingnya ini. Dan casingnya ini dengan harga 500.000 yang dimana ini sangat cocok untuk kalian MATEK untuk Mobonya. Kalau Mobo ATEK itu tidak bisa untuk yang ini. Dan yang terakhir saya memakai ini PC Cooler FX120, cuma satu aja di bagian belakang ini untuk tambahan aja sih.
emang seharusnya 4 fan untuk sirkulasi udara. Apalagi untuk casing gaming seperti contoh yang ada di sini. Bagian depan 3, di bagian belakang 1, itu udah standarnya. Kalau ingin lebih, tinggal Anda tambahkan aja 2 di bagian atasnya ini. Itu aja semua part-partnya dan juga penampakannya seperti ini PC-nya. Dengan harga 5,3 jutaan, rekomen atau tidak? Kalau menurutku ya terbilang rekomen sih. Yang dimana dengan harga 5 jutaan, ini masih upgradable untuk kedepannya. Apalagi dari Core i5 Gen 10 maupun VGA-nya masih bisa. Kecuali kalau yang tinggi-tinggi, silahkan ganti aja power supply-nya sih, kurang lebih seperti itu. Itu aja dari saya, part-partnya semua yang ada di sini. Dan kita lanjutkan saja untuk mereview PC-nya yang ada di sini. Yo! Lalu yang pertama dari segi HD Sentinel-nya, untuk mengecek kesehatan dari segi hard disk dan juga SSD-nya. Yang pertama saya menggunakan SSD Q-Power. Untuk SSD-nya itu 100% semua, dari segi performa dan juga kesehatannya, dan juga notnya dia itu perfect. Dan juga suhunya 31 derajat, terbilang dingin kalau yang ini. Lanjut ke hard disk-nya, dia itu juga sama, 100% semua, dari segi performa dan juga kesehatannya, dan juga notnya dia itu perfect. Dan juga suhunya 28 derajat, terbilang dingin kalau yang ini di bawah 30 derajat, yang dimana saya menggunakan hard disk second, kadang bagus kadang tidak ya kalau dari segi suhunya. Lanjut ke Crystal Disk Mark untuk mengecek kecepatan dari segi Q-Power nya, yang dimana untuk membacanya dia mendapatkan 551 dan juga menulisnya 463. Dan jika lo kita bandingkan dari segi yang tertulis di dalam boxnya, dia itu up to-nya 500/400. Kalau kita bandingkan, dia itu melebihi semua dari segi membaca maupun menulisnya. Bisa dibilang ini bagus dari segi membaca maupun menulisnya. Lanjut ke HW Monitor, yang dimana saya menggunakan Jonesboro CR1200 untuk membandingkan Core i3 10105F, yang dimana untuk minimalnya dia itu mendapatkan 32 derajat, tidak ngapa-ngapain di desktop, dan juga maksimalnya di 65 derajat, terbilang aman kalau yang ini. Untuk suhu maksimalnya saya tes di Geekbench R15 5 kali berturut-turut, dan dia mentok di 65 derajat, terbilang masih dingin di bawah 70 derajat, dan juga minimalnya di bawah 35 derajat, terbilang dingin juga untuk yang ini. Lanjut ke Geekbench R15 untuk OpenGL yang mendapatkan 100 fps, yang dimana saya menggunakan GTX 750 1GB DDR5, dan juga CPU-nya mendapatkan 908 GB. Lanjut ke gamingnya, GTA 5 settingan 1080p dan juga settingan normal, dia mendapatkan 126 fps untuk rata-ratanya, di atas 100 fps untuk yang ini di settingan rata kiri. Masih sangat nyaman juga untuk bermain game GTA 5. Lanjut ke Forza Horizon 4 settingan 1080p dan juga settingan low, dia mendapatkan 42 fps untuk bermain game ini, terbilang masih cukup nyaman di atas 30 fps. Kalau ingin menyentuh di 60 fps, tinggal Anda ganti aja ke settingan 720p. Lanjut ke Dota 2 settingan 1080p dan juga settingan high, dia tuh rata-ratanya mendapatkan 110 fps, terbilang lancar juga kalau yang ini di settingan rata kanan mendapatkan fps di atas 100. Lanjut ke Apex Legends settingan 1080p dan juga settingan low, dia tuh mendapatkan 59 fps, yang dimana masih terbilang cukup nyaman juga di settingan rata kiri. 60 fps menyentuhnya. Kalau ingin lebih silahkan ganti aja ke 720p supaya lebih nyaman lah, meskipun gambarnya agak kurang nyaman sih yang dimana 720p. Lanjut ke World of Warship settingan 1080p dan juga medium, dia tuh mendapatkan 76 fps, yang dimana dia tuh mentok di situ karena dari segi settingannya, karena saya menggunakan 75 Hz untuk yang ini. Lanjut ke Valorant settingan 1080p dan juga settingan high, dia mendapatkan hampir 200 fps di 193 fps untuk yang ini. Ya karena Valorant tersebut emang ringan sih dari segi gamenya, jadi hampir menyentuh 200 fps untuk yang ini. Lanjut yang terakhir dari segi dayanya, untuk minimalnya dia mendapatkan 52 watt, tidak ngapa-ngapain di desktop, cuma diem aja. Terbilang cukup irit kalau yang ini, di bawah 60 watt lah, dan juga maksimalnya di 125 watt.
yang dimana kalau yang ini dia tuh saya tes di Apex Legends settingan 1080p dan juga low, dia tuh mentok di 125 watt. Bisa dibilang masih irit kalau yang ini jika lo untuk bermain game. Dan kesimpulannya, dengan harga 5,340 ribu, 5 jutaan lah. Kalau menurutku terbilang rekomen untuk yang ini. Yang dimana papartnya ini juga upgradable untuk kedepannya, karena saya menggunakan Core i3 Gen 10. Bukan menggunakan Core i5 Gen 3, yang dimana kalau Core i5 Gen 3 di harga 5 jutaan ya harus wajib mengganti prosesor, MOPO dan juga RAM, yang dimana untuk upgradable ke depannya. Tetapi kalau yang ini di harga 5 jutaan mendapatkan Core i3 Gen 10, jadinya aman untuk ke depannya. Meskipun papat yang lainnya itu standar-standar aja sih, seperti contoh VGA-nya, PSU-nya, dan berbagai hal lah. Tetapi ya nggak masalah, sesuai harganya ini terbilang rekomen. Dan juga cukup untuk bermain game-game ringan ke medium lah. Intinya seperti itu, dan semua listnya ada di sini, dan juga semua linknya ada di deskripsi. Tinggal beli aja jika kalian berminat untuk papartnya yang ada di sini. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton, dan juga jangan lupa like dan subscribe, dan lihat video lain rakit PC Intel maupun yang video gaming maupun editing, dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian yang ingin rakit PC, dan terima kasih sudah menonton.